Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ambenira Saputri dengan NIM 122900997. Di sini akan mempresentasikan ujian akhir semester permodelan cuaca dan iklim 1. Untuk pembahasan pertama yaitu dasar model iklim. Jadi untuk pengantar saja, model iklim merupakan representasi matematis dari sistem iklim bumi yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan memprediksi bagaimana unsur-unsur iklim berinteraksi dan berubah seiring waktu. Model itu merupakan representasi matematis dari sistem iklim bumi yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan memprediksi bagaimana unsur-unsur iklim berinteraksi dan berubah seiring waktu. Model iklim adalah representasi numerik dari sistem iklim berdasarkan hukum fisika, hubungan matematis, dan data empiris yang digunakan untuk memahami dan memprediksi perubahan iklim. Jadi untuk pembahasan pertama, mengapa model iklim dibutuhkan dalam studi iklim? Jadi model iklim dibutuhkan dalam studi iklim karena mampu mensimulasikan dan memahami perilaku sistem iklim secara dinamis sehingga dapat digunakan untuk memproyeksikan kondisi iklim masa depan berdasarkan berbagai skenario dan faktor pengendali variabilitas iklim. Jadi model ini tuh memungkinkan para peneliti untuk mempelajari dampak perubahan iklim jangka panjang maupun jangka menengah. Nah, serta membantu dalam pengembangan prediksi yang lebih akurat dan terpercaya Selain itu, model iklim sangat penting dalam mengidentifikasi pola dan tren iklim, menguji hipotesis ilmiah, serta menyediakan data yang diperlukan untuk pengambilan kebijakan terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Sebagai sistem yang kompleks, model iklim juga dapat membantu memformulasikan skenario masa depan yang tidak dapat diamati secara langsung dan meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi variabilitas iklim secara skala global maupun regional. Dengan kata lain, model iklim adalah alat penting yang menghubungkan teori ilmiah dengan aplikasi praktis dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan sumber daya alam di berbagai tingkat. Selanjutnya adalah bagaimana model iklim digunakan untuk memahami perubahan iklim masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi, model iklim digunakan untuk memahami perubahan iklim melalui beberapa cara. Yang pertama, model iklim dipakai untuk memvalidasi data hasil pengamatan saat ini dengan membandingkan keluaran model dengan data observasi agar memastikan kendalanya. Yang kedua, model iklim juga digunakan untuk melakukan simulasi dan analisis terhadap tren iklim masa lalu sehingga dapat memahami variabilitas tren variabilitas dan pola iklim yang telah terjadi atau kontrol periode. Yang ketiga, dalam rangka proyeksi masa depan, model iklim ini digunakan untuk membuat skenario perubahan iklim dengan merubah variabel seperti skenario emisi gas rumah kaca dan faktor lainnya, serta menggabungkan hasil dari berbagai model untuk mengurangi ketidakpastian. Validasi keluaran model terhadap data observasi masa kini penting agar model mampu merepresentasikan kondisi iklim saat ini dan dapat diandalkan untuk memperkirakan kondisi masa depan, termasuk skenario yang berkaitan dengan dampak dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia. Jadi secara keseluruhan, model iklim berfungsi sebagai alat penting untuk memahami pola iklim dari masa lalu, memantau kondisi saat ini, dan memproyeksikan perubahan yang akan datang, sehingga mendukung pengambilan kebijakan dan langkah mitigasi maupun adaptasi. Selanjutnya ini adalah contoh jenis model iklim dan perbedaan antara model yang paling sederhana hingga model yang paling kompleks. Yang pertama adalah model iklim sederhana. Model ini biasanya berupa energi terdiri dari satu atau dua variabel utama seperti suhu global rata-rata. Contohnya di sini adalah model zero dimensional yang hanya mempertimbangkan keseimbangan energi di seluruh bumi tanpa memperhitungkan variasi spasial maupun proses dinamika atmosfer dan lautan. Jadi model ini berguna untuk gambaran umum tren iklim secara global, namun kurang detail dalam aspek spasial dan proses yang kompleks. Yang kedua adalah model iklim yang sederhana. Model ini memperhitungkan variabel spasial tertentu seperti distribusi suhu, presipitasi, dan tekanan di berbagai wilayah geografis, serta proses dasar atmosfer dan lautan. Di sini contohnya adalah model iklim regional atau model
grid yang lebih besar dan memperhitungkan faktor-faktor seperti efek gunung dan permukaan laut. Nah, model iklim sederhana ini lebih akurat dalam memproyeksikan perubahan iklim di tingkat regional dan punya kapasitas untuk memperhitungkan variabilitas yang lebih rinci. Yang terakhir adalah model iklim kompleks atau General Circulation Models atau GMC. Model ini merupakan model paling canggih dan lengkap yang menggunakan simulasi numerik dari seluruh sistem iklim berbasis hukum fisika dasar yang mencakup atmosfer, lautan, es, dan permukaan bumi. Jadi model ini mensimulasikan interaksi yang kompleks antara berbagai komponen iklim secara simultan. Jadi kegunaannya adalah untuk memperkirakan perubahan iklim yang rinci dan proyeksi jangka panjang untuk seluruh dunia, termasuk dampaknya terhadap berbagai sektor. Pembahasan selanjutnya yaitu komponen penyusun model cuaca dan iklim. Jadi untuk pembahasan pertama yaitu persamaan dan prinsip dasar energy balance model atau EBM. Jadi model keseimbangan energi atau EBM adalah alat sederhana yang digunakan untuk menghitung energi yang mengalir masuk dan keluar dari suatu sistem. Jadi secara sistematis, secara sederhana dapat dikatakan sebagai energi yang masuk sama dengan energi yang keluar. Nah, energi balance model ini didasarkan pada konservasi energi, yaitu jumlah energi yang diserap oleh bumi dan matahari harus seimbang dengan energi yang dipancarkan kembali keluar angkasa agar suhu bumi tetap stabil. Jadi ini adalah rumus-rumus untuk energi masuk dan energi keluar. Nah, dengan persamaan ini kita dapat dengan mudah mengetahui suhu keadaan tetap atau TE-nya atau temperatur efektif. Selanjutnya ini adalah bagian bagaimana model ini merepresentasikan keseimbangan energi bumi. Jadi model IBM merepresentasikan keseimbangan energi bumi dengan menghitung dan menyeimbangkan yang pertama adalah radiasi masuk. Jadi energi matahari yang diserap permukaan bumi dikurangi pantulan akibat albedo. Yang kedua adalah radiasi keluar, energi yang dipancarkan oleh bumi dalam bentuk radiasi inframerah sesuai dengan hukum Stefan Boltzmann. Jadi jika energi masuk lebih besar dari energi keluar, maka bumi akan menghangat. Dan jika energi masuk lebih kecil daripada energi keluar, maka bumi akan mendingin. Dan jika energi masuk sama dengan energi keluar, maka suhu di bumi akan stabil atau mengalami keseimbangan. Pembahasan selanjutnya yaitu penggambaran bagaimana fluks radiasi masuk dan keluar mempengaruhi temperatur rata-rata permukaan bumi dalam model EBM satu dimensi. Di sini terdapat grafik. Ini adalah grafik yang menunjukkan bagaimana fluks radiasi masuk dan keluar mempengaruhi temperatur rata-rata permukaan bumi dalam model EBM satu dimensi berdasarkan variasi lintang dari kutub selatan minus 90 derajat hingga kutub utara 90 derajat. Jadi untuk garis oranye di sini menggambarkan radiasi masuk yang menunjukkan jumlah energi matahari yang diserap di setiap zona lintang. Flux ini paling besar di sekitar khatulistiwa pada 0 derajat karena sinar matahari datang lebih tegak lurus dan menurun mendekati kutub karena sudut datang matahari lebih landai serta albedo atau pemantulannya lebih tinggi. Hasilnya untuk titik-titik biru, garis putus-putus biru ini merepresentasikan radiasi keluar yang menunjukkan energi yang dipancarkan kembali keluar angkasa oleh bumi sebagai radiasi inframerah yang dihitung berdasarkan hukum Stefan Boltzmann. Nah, jadi ketika radiasi masuk lebih dari radiasi keluar, wilayah ini akan mengalami pemanasan hingga mencapai keseimbangan. Dan ketika radiasi masuk lebih kecil dari radiasi keluar, maka wilayah tersebut akan kehilangan energi dan mendingin. Jadi keseimbangan radiasi ini menentukan suhu rata-rata di setiap zona lintang. Model EBM satu dimensi ini menggambarkan bahwa distribusi suhu permukaan bumi sangat dipengaruhi oleh distribusi spasial flux radiasi. Jadi ketika
lebih hangat di khatulistiwa dan lebih dingin di kutub karena perbedaan sudut datang matahari dan efek albedo. Selanjutnya ini adalah salah satu contoh bagaimana EBM dapat digunakan untuk menganalisis fenomena iklim seperti pemanasan global. Jadi di sini model 0 dimensi atau 1 dimensi EBM dapat digunakan untuk menganalisis dampak peningkatan gas rumah kaca atau GRK terhadap suhu permukaan bumi. Jadi ini merupakan hasil dari persamaannya yang menunjukkan bahwa jika penurunan emisivitasnya menurun, maka temperatur efektifnya meningkat sehingga bumi akan menghangat. Nah, model ini bisa digunakan untuk memperkirakan kenaikan suhu permukaan akibat penurunan emisivitas atau konstanta matahari. Selanjutnya ini adalah pembahasan mengenai radiative convective model atau RCM. Apa yang dimaksud dengan radiative convective atau RC model? Radiative convective model atau RC model adalah model iklim satu dimensi vertikal yang mensimulasikan profil suhu atmosfer bumi dari permukaan hingga lapisan atas dengan memperhitungkan yang pertama adalah proses radiasi, yaitu transfer energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik, terutama radiasi matahari masuk dan radiasi inframerah keluar. Dan yang kedua adalah proses konveksi, yaitu pergerakan udara karena perbedaan suhu yang penting dalam menjaga kestabilan atmosfer. Jadi RC model biasanya digunakan untuk menghitung profil suhu vertikal rata-rata global secara seimbang antara proses pemanasan atau radiasi dan pendinginan atau konveksi di atmosfer. Jadi RC model adalah radiasi dan penyesuaian konvektif untuk menjaga kestabilan suhu vertikal. Ini adalah perbedaan RC model dan energy balance model atau EBM. Jadi untuk dimensi RC model adalah satu dimensi vertikal pada profil tinggi atmosfer. Sedangkan untuk energy balance model yaitu 0 dimensi pada seluruh bumi atau satu dimensi per lintang. Dan fokusnya pada fokus RC model pada proses fisik vertikal seperti radiasi dan konveksi. Untuk energy balance model yaitu keseimbangan energi total seperti radiasi masuk dan radiasi keluar. Untuk tujuan RC model yaitu menentukan profil suhu vertikal atmosfer, dan untuk EBM yaitu untuk menentukan suhu rata-rata permukaan bumi. Untuk proses RC model sendiri, radiasi dan konveksinya secara eksplisit, sedangkan EBM adalah radiasi masuk dan keluar, albedo, dan efek gas rumah kaca. Untuk kompleksitas dari RC model ini lebih kompleks dari EBM, dan untuk EBM sendiri lebih sederhana dan cocok untuk simulasi global umum. Ini adalah penjelasan bagaimana RC model menggabungkan proses radiasi dan konveksi pada proses vertikal atmosfer bumi. Nah, model RC model bekerja dalam dua langkah utama secara berulang hingga mencapai keseimbangan. Untuk langkah yang pertama adalah untuk perhitungan radiasi. Jadi model itu menghitung fluks radiasi masuk dan keluar, baik dari gelombang pendek maupun gelombang panjang di setiap lapisan atmosfer menggunakan hukum fisika. Yang pertama, radiasi masuk dari atas, dan yang kedua, radiasi inframerah keluar dari permukaan dan dari tiap lapisan ke atas. Nah, hasil dari langkah ini merupakan profil suhu vertikal awal. Selanjutnya, yang kedua adalah penyesuaian konvektif. Jadi jika dalam hasil radiasi ditemukan lapse rate atau penurunan suhu per kilometer yang tidak stabil secara dinamis, maka model menyesuaikan suhu agar sesuai dengan adiabatic lapse rate-nya, yaitu batas maksimum penurunan suhu stabil sekitar minus 9,8 derajat Celcius per kilometer untuk udara kering. Nah, hal ini mencerminkan proses fisik udara hangat naik, udara hangat naik dan udara dingin turun merupakan redistribusi panas secara vertikal. Selanjutnya adalah iterasi. Jadi langkah iterasi ini adalah langkah radiasi dan konveksi yang diulang sampai diperoleh profil suhu atmosfer secara vertikal yang stabil dan konsisten terhadap proses fisik. Selanjutnya ini adalah pembahasan terakhir yaitu General Circulation Model atau GCM. PUMA dan PLASIM ini merupakan bagian dari
GCM atau General Circulation Model. Jadi PUMA atau Portable University Model of the Atmosphere dan Plasma atau Planet Simulator adalah contoh General Circulation Model yang terbuka untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Untuk PUMA hanya memodelkan dinamika atmosfer berdasarkan persamaan primitif tanpa proses fisik tambahan, sementara Plasim menambahkan komponen seperti radiasi, konveksi, serta interaksi dengan laut dan darat. Keduanya dikembangkan oleh University of Hamburg dan digunakan untuk memahami proses iklim secara efisien tanpa membutuhkan komputasi besar. Misalnya ini adalah perbedaan antara PUMA dan Plasim, baik berdasarkan kompleksitas maupun komponen yang dimodelkan. Untuk PUMA, tujuan utama dari PUMA yaitu studi teoritis dan eksperimen idealisasi dinamika atmosfer. Sedangkan untuk PASIM sendiri, tujuan utamanya yaitu untuk studi sistem iklim yang lebih lengkap termasuk interaksi atmosfer, laut, dan darat. Untuk kompleksitas PUMA lebih sederhana dan hanya mencakup atmosfer, sedangkan PLASIM ini lebih kompleks antara mencakup atmosfer atau PUMA, laut, daratan, es, dan vegetasi. Untuk fisik dan parameterisasi PUMA ini menggunakan Newtonian cooling atau pemanasan diabatik sederhana dan Rayleigh friction dan hyperdiffusion. Untuk PLASIM menggunakan parameterisasi radiasi gelombang pendek dan panjang, konveksi atau skema cool, dan presipitasi dan awan, dan aliran sungai, tanah, dan vegetasi. Untuk komponen tambahan dari PLASIM ini tidak tersedia, melainkan hanya atmosfer. Untuk komponen tambahan PLASIM sendiri terdapat laut, daratan, dan es laut. Untuk laut sendiri termasuk dalam SSC tetap, mixed layer, dan model LSG. Untuk daratan seperti tanah, vegetasi, albedo, dan sebagainya. Untuk penggunaan sendiri, PUMA ini PUMA digunakan sebagai eksperimen sensitivitas, studi jet stream, Hadley cell, gelombang Rossby, dan simulasi atmosfer planet seperti Mars dan Titan. Untuk PLASIM ini digunakan untuk simulasi iklim global dan interaksi antar komponen sistem iklim termasuk ENSO dan monsoon. Pertanyaannya adalah bagaimana PLASIM dapat digunakan untuk memahami dinamika iklim global termasuk fenomena musiman seperti monsoon dan ENSO. Jadi PLASIM memungkinkan pemodelan sistem iklim lengkap yang mencakup atmosfer yang menggunakan PUMA sebagai inti, lalu ada permukaan laut dan mixed layer ocean, es laut, permukaan darat, tanah, dan vegetasi. Nah, dengan komponen-komponen ini, PLASIM dapat mensimulasikan siklus musiman melalui boundary condition seperti SST tahunan. Lalu, PLASIM sendiri dapat memodelkan fenomena variabilitas iklim musiman seperti monsoon melalui respons atmosfer terhadap pemanasan daratan dan laut yang bervariasi. Dan PLASIM sendiri juga dapat merepresentasikan dinamika ENSO dengan memodifikasi anomali SST di zona tropis Pasifik dalam boundary condition. Lalu dianalisis bagaimana atmosfer merespon perubahan tersebut. Ini adalah salah satu contoh eksperimen yang dapat dilakukan menggunakan PLASIM, yaitu menguji sensitivitas iklim terhadap peningkatan konsentrasi gas rumah kaca, khususnya karbon dioksida. Nah, dalam eksperimen ini, pengguna dapat menjalankan simulasi iklim dengan berbagai tingkat konsentrasi CO2, misalnya 280 ppm sebagai kondisi praindustri, 560 ppm, yaitu 2 kali lipatnya, dan 1120 ppm, yaitu 4 kali lipat. CO2 setiap simulasi dijalankan selama periode tertentu, misalnya 100 tahun, dengan fokus analisis pada 30 tahun terakhir untuk memastikan kondisi stabil. Variabel penting yang diamati meliputi suhu permukaan global, pola curah hujan, dan perubahan dalam sirkulasi atmosfer. Eksperimen ini bertujuan untuk memahami bagaimana sistem iklim merespon terhadap perubahan forcing eksternal dan membantu memperkirakan sensitivitas iklim global terhadap peningkatan gas rumah kaca. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.